Shalom adik-adik di rumah, sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Sebelum kita mulai, mari kita perhatikan panduan beribadah berikut ini. Yang pertama, berpakaian rapilah seperti saat beribadah di dalam gereja. Siapkanlah Alkitab kalian, karena semua firman yang akan kita dengarkan terambil dari dalam Alkitab. Ajaklah orang tua kalian untuk beribadah bersama-sama. Dan yang terakhir, beribadahlah dengan bersungguh-sungguh, duduk dengan tenang, jangan bermain, jangan sambil makan, dan jangan sambil berbaring. Karena ibadah itu harus kita laksanakan dengan penuh rasa hormat. Selamat beribadah. Halo adik-adik yang kekasih yang ada di rumah, selamat pagi. Nah, apa kabarnya hari ini? Wow, tentunya kabarnya kabar baik. Nah, hari ini kita bersukaria, kita memuji nama Tuhan, kita berdiri dan kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, silahkan duduk adik-adik. Nah, minggu ini siapa yang mendapatkan sesuatu yang baru? Nah, kalau mendapatkan sesuatu yang baru itu pasti kalian Pasti kalian senang, kalian bergembira. Nah, tetapi jangan lupa apa yang kalian dapat itu adalah hadiah yang terbesar yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua, khususnya buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, kita berterima kasih. Nah, adik-adik, kita akan membaca bersama-sama Mazmur 33 ayat 18a. Nah, kita buka Alkitabnya ya. Kita membaca Mazmur 33 ayatnya yang ke-18a. Kalau sudah dibuka, kita baca ya. Firman Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Oke, sekali lagi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Amin.
Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang minggu ini Engkau menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Kami tahu Tuhan, isi Alkitab itu benar. Tolong kami Tuhan agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa menceritakan kepada sesama teman-teman kami tentang isi kebenaran dari cerita yang kami dengarkan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Lala. Iya kakak. Lala pernah mendengarkan cerita atau pernah melihat dan mendengar tentang pemilihan seorang pemimpin? Pernah kakak, saya pernah melihatnya. Bagaimana caranya pemilihannya itu, Lala? Saya melihatnya orang-orang yang ada di sekitar kita yang memilih dan memilihnya itu di tempat khusus. Oh gitu ya Lala. Saat ini kakak akan bercerita tentang terpilihnya seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel. Ya kakak, aku mau mendengar siapa pemimpin itu. Oke, silakan Lala duduk tenang, diam, dan mendengarkan dengan baik ya. Siap kakak. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik pernah mendengarkan pemilihan seorang pemimpin? Oh, pernah juga. Siapa yang dipilih? Oh, pemilihan ketua kelas. Oh, semuanya mengatakan pemilihan ketua kelas. Nah, kakak akan bercerita tentang seorang pemimpin yang terpilih untuk memimpin bangsa Israel. Nah, pada saat itu Bapak Samuel yang memimpin bangsa Israel, dia adalah hakim bagi bangsa Israel. Tetapi Bapak Samuel sudah semakin tua, bertambah terus usianya. Lalu Bapak Samuel mengangkat anaknya menjadi seorang hakim bagi bangsa Israel. Anaknya itu bernama Yoel dan Abia. Tetapi Yoel dan Abia tidak setia di hadapan Tuhan seperti bapaknya Samuel. Lalu bangsa Israel menghadap kepada Bapak Samuel. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin memiliki seorang pemimpin. Dan Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong tunjukkan siapa yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dan saya
yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel. Siapakah saya? Dan bagaimana ceritanya? Saya adalah anak dari Bapak Kis. Saya tinggal di tanah suku Benyamin. Nama saya adalah Saul. Bapak saya punya banyak ternak. Dan suatu ketika keledainya itu hilang. Lalu bapak saya menyuruh mencari keledai yang hilang itu. Saya dan pembantu bapak saya pergi mencari keledai yang hilang itu. 3 hari dicari, belum juga ditemukan keledai ini. Kata pembantu bapak saya, mari kita pergi menemui Bapak Samuel, supaya kita mendapatkan petunjuk dari Bapak Samuel. Ketika itu mereka mendengar bahwa Bapak Samuel menuju kota. Bergegaslah mereka pergi. Dan saya bersama Bapak Samuel menemui Bapak Samuel di pintu gerbang. Lalu Tuhan mengingatkan Bapak Samuel, inilah orang yang saya maksud. Lalu Bapak Samuel mengajak saya bermalam di rumahnya, tinggal di rumahnya, dan saya makan bersama dengan Bapak Samuel. Pagi-pagi besoknya, Bapak Samuel mengambil minyak zaitun dan dia meletakkan di kepala saya, dan saya diurapi menjadi raja bangsa Israel. Kemudian Bapak Samuel memanggil seluruh bangsa Israel. Suku per suku dikumpulkan, disuruh maju ke depan. Tibalah saatnya suku Benyamin dipanggil. Dipanggil dan maju ke depan. Dan ketika keluarga Kis dipanggil, saya bersembunyi di belakang, ditumpukan barang-barang supaya tidak dilihat. Tetapi karena badan saya tinggi, sehingga saya bisa dilihat oleh orang-orang.
Dan mereka membawa saya menghadap ke Bapak Samuel. Lalu di situ diumumkanlah oleh Bapak Samuel bahwa saya yang akan memimpin mereka. Dan Bapak Samuel memberikan peraturan dan untuk ditaati oleh semua bangsa Israel. Sejak saat itu saya menjadi raja atas bangsa Israel. Cerita kita terambil dari kitab 1 Samuel pasal 8 sampai pasal yang ke-10. Dan kita akan membaca Alkitab dari 1 Samuel pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Silakan adik-adik buka Alkitabnya ya. Kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Judulnya, Orang Israel Menghendaki Seorang Raja. Dan Saul menjadi raja dengan undian. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja!" Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Amin. Oke, adik-adik yang kekasih yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membaca Alkitab kita. Nah, tiba saatnya kita akan berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Nah, berikanlah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, kita akan bersama-sama membaca nats persembahan kita. Nah, kita akan membaca ya, yang terambil dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sekali lagi ya, karena kami adalah kawan sekerja Allah,
kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Nah, kita iringi persembahan kita menyanyi Di Sini Aku Bawa Tuhan. Adik-adik terkasih, nah nanti ada kegiatan yang kalian boleh lakukan di rumah bersama mama, bersama kakak, dan bersama orang yang ada di rumah. Nah, kegiatannya apa ya? Nah, aktivitasnya itu nanti kalian menyiapkan kertas karton ya, kertas karton, kemudian nanti kertas kartonnya itu kita bentuk seperti apa ya? Seperti mahkota atau topi raja. Nah, nanti kalian buat bersama mama, bersama papa di rumah ya. Dan hasilnya nanti difotokan, kemudian dikirim ke kakak-kakak ya, kakak-kakak pelayan ya. Nah, bisa sama kakak Ana, bisa sama kakak Nelly, bisa sama kakak Ita atau kakak-kakak yang lain. Nah, oke, adik-adik yang terkasih, silahkan berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Ya, adik-adik di rumah, mari ambil sikap berdoa dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami perdengarkan ya Tuhan, menjadi hikmat dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang kami sudah bawa. Tuhan berkati persembahan kami, biarlah persembahan yang kami bawa berbau harum di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan dengan baik dalam ladang pekerjaan-Mu. Dan yang masih ada pada kami ya Tuhan Yesus, Tuhan juga berkati agar kami juga dapat memakainya dengan baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa pagi ini teman-teman kami yang tidak sempat ikut ibadah, mungkin karena sakit, kami memohon ya Tuhan, berikan kesembuhan bagi teman-teman kami, dan yang lalai Tuhan ketuk pintu hatinya, sehingga minggu-minggu yang akan datang, teman-teman kami juga boleh ikut beribadah. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru yang selalu setia membimbing, mendidik kami. Tuhan juga berkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan berkati semua keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami yang selalu setia mendidik, membimbing kami. Tuhan berkati dalam pekerjaannya ya Tuhan. Berikan juga selalu kesehatan, kekuatan bagi orang tua kami. Tuhan, kami juga berdoa buat sekolah kami. Ya, kami akan mengikuti semester. Tuhan berkati kami, Tuhan beri kami hikmat, Tuhan memberi kami kesehatan agar kami bisa mengikuti semester dengan baik sampai selesai ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini virus corona masih ada. Mohon ya Tuhan,
agar virus corona ini cepat berlalu, agar kami boleh kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus. Tuhan, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Terimalah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, mari kita berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini dan kita mengangkat pujian, "Oh berkati kami." Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.